wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dengan saya Nuriska Muayana pada video pembahasan materi mata kuliah pengembangan kurikulum SD. Nah, pada video sebelumnya saya sudah membahas beberapa materi-materi tentang pengembangan kurikulum. Nah, terkhusus untuk video kali ini saya akan membahas materi tentang hakikat dan prinsip pengembangan kurikulum. Tanpa berlama-lama, agar kita mengetahui lebih dalam materi tentang hakikat pengembangan kurikulum dan juga prinsip pengembangan kurikulum, mari sama-sama kita simak video berikut ini. Ya, baik. Pada video kali ini saya akan membahas materi tentang hakikat dan prinsip pengembangan kurikulum. Nah, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk pada poin yang pertama, yaitu hakikat pengembangan kurikulum. Nah, kurikulum ini bukanlah barang mati dan juga bukan kitab suci yang sakral dan yang tidak boleh diubah-ubah. Nah, kurikulum ini disusun agar dunia pendidikan dapat memenuhi tuntutan yang berkembang dalam suatu masyarakat. Nah, jika masyarakat itu berubah, maka kurikulumnya juga harus ikut berubah. Nah, jika kurikulum tidak berubah, maka sebuah layanan pendidikan hanya akan menghasilkan produk didik yang mandul, yang pada akhirnya akan ditinggalkan oleh masyarakat sebagai salah satu stakeholder pendidikan. Secara teoritis, pengembangan kurikulum dapat terjadi kapan saja sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, salah satu kebutuhan yang harus diperhatikan dalam kurikulum ialah pesatnya suatu ilmu pengetahuan dan teknologi serta perilaku kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ada beberapa peran dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama yaitu peran konservatif, di mana kurikulum berperan sebagai salah satu instrumen untuk mengkonservasikan kebudayaan suatu negara. Yang kedua yaitu peran kritis dan evaluatif. Nah, maksud dari peran ini, kurikulum dapat dengan kritis menilai dan mengevaluasi keberadaan kebudayaan nenek moyang kita. Nah, yang ketiga yaitu peran kreatif. Nah, maksudnya di sini kurikulum harus mampu menciptakan suatu kreasi-kreasi baru dalam kaitannya. Nah, ada beberapa juga proses dalam perubahan pengembangan kurikulum. Yang pertama yaitu makna perubahan kurikulum. Bila kita berbicara tentang perubahan kurikulum, kita dapat bertanya dalam arti apa kurikulum itu digunakan. Dapat dipandang sebagai buku atau dokumen yang digunakan oleh seorang guru sebagai suatu pegangan dalam proses belajar mengajar. Nah, yang kedua yaitu perubahan dan pengembangan. Nah, dalam perubahan ini tak selalu sama dengan pengembangan. Pengembangan berarti meningkatkan nilai atau mutu diri. Sedangkan perubahan itu pergeseran posisi atau keadaan yang mungkin membawa sebuah perbaikan. Selanjutnya, ada juga beberapa asas-asas dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama yaitu asas filosofis, yang kedua asas psikologis, dan ketiga asas sosiologis, dan yang terakhir asas organisatoris. Nah, lanjut pada poin yang kedua yaitu prinsip pengembangan kurikulum. Nah, pengembangan kurikulum ini diantaranya berkaitan dengan peran konservatif. Artinya, kurikulum mempunyai peranan sebagai salah satu instrumen untuk mengkonservasi kebudayaan suatu negara. Tanpa kurikulum yang baik, kebudayaan suatu bangsa bisa musnah karena tidak adanya institusi yang berusaha untuk melestarikannya. Dengan mencantumkannya dalam kurikulum, kebudayaan suatu bangsa diharapkan dapat mewariskan kepada generasi berikutnya, sehingga anak cucu bangsa tersebut minimal mengetahui adanya kebudayaan nenek moyangnya. Nah, kurikulum juga memiliki peran kritis dan evaluatif. Artinya, suatu kurikulum dapat dengan kritis menilai, mengevaluasi, dan memilih nilai-nilai positif yang perlu dilestarikan dan diwariskan kepada peserta didik. Nah,
Pengembangan kurikulum ini didasarkan atas beberapa prinsip. Yang pertama relevasi, yang kedua efektivitas, yang ketiga efisiensi, dan yang keempat fleksibel, yang kelima kontinuitas, dan yang terakhir yaitu berorientasi pada suatu tujuan. Nah, mungkin itu beberapa penjelasan materi tentang hakikat dan prinsip pengembangan kurikulum. Nah, saya Nuris Kamu Ayana pamit undur diri. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.